Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Basic AutoCAD BSA Lighting Consultant. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang cara menjalankan perintah AutoCAD secara umum dan materi ini sebagai model dasar untuk membuat sebuah desain atau gambar teknik di AutoCAD. Yang pertama kita akan membahas bagaimana cara menjalankan perintah AutoCAD secara umum. AutoCAD menyediakan banyak sekali perintah-perintah atau tools untuk kebutuhan pembuatan desain, baik desain 2 dimensi maupun 3 dimensi. Setiap perintah memiliki fungsi dan cara kerjanya masing-masing gitu. Memang perintah-perintah di AutoCAD ini kelihatannya agak rumit untuk dipelajari ya. Tapi sebenarnya nggak demikian gitu, karena AutoCAD ini juga menampilkan panduan ya. Jadi untuk setiap perintah itu nanti akan ada panduan-panduan untuk, dijadikan acuan apa yang kita inginkan untuk perintah selanjutnya. Panduan-panduan itu bisa kita lihat di baris perintah, ya, di baris perintah. Setelah kita mengaktifkan perintah atau tools yang kita butuhkan. Nah, sebelum masuk ke pembahasan lebih lanjut, saya akan menjelaskan terlebih dahulu beberapa cara mengaktifkan perintah di AutoCAD. Secara garis besar, ada 3 cara untuk mengaktifkan perintah di AutoCAD. Pertama dari menu bar, yang kedua dari ribbon panel atau toolbar, kemudian yang ketiga dari baris perintah. Untuk mengaktifkan perintah dari menu bar, caranya kita klik menu yang di dalamnya terdapat perintah yang kita butuhkan. Di video kemarin saya sudah jelaskan bahwa menu bar ini berisi perintah-perintah yang sudah dikelompokkan berdasarkan fungsinya. Misalnya menu draw, ini isinya adalah perintah untuk kebutuhan pembuatan gambar atau desain. Kemudian menu modify, ini isinya perintah-perintah untuk kebutuhan modifikasi gambar. Kemudian menu dimension, ini isinya perintah untuk kebutuhan pembuatan garis dimensi. Jadi misalnya kita akan membuat garis, ya, perintah yang kita butuhkan itu adalah line. Perintah line itu berada di menu draw. Jadi untuk mengaktifkan perintah line, pertama kita klik menu draw, kemudian kita klik perintah line, maka perintah line sudah aktif. Di sini line, maka perintah line sudah. Setelah perintah aktif ya, kita tinggal ikuti saja command prompt atau panduan untuk menjalankan perintah yang muncul di baris perintah yang ini. Selanjutnya kita akan bahas cara mengaktifkan perintah di AutoCAD yang kedua, yaitu dari ribbon panel atau toolbar. Nah ini, untuk mengaktifkan perintah dari ribbon panel, itu caranya cukup cari dan klik ya ikon perintah yang kita butuhkan. Misalnya kita akan membuat lingkaran, maka perintah yang kita butuhkan adalah perintah circle. Jadi kita cari nih, kita klik saja ikon perintah circle ini, ya, kemudian maka perintah circle-nya sudah aktif. Selanjutnya kita ikuti saja command prompt yang muncul di baris perintah. Nah, sekarang kita bahas cara mengaktifkan perintah AutoCAD yang ketiga, yaitu dari baris perintah. Untuk mengaktifkan perintah AutoCAD dari baris perintah, caranya itu kita bisa ketik nama perintah yang kita butuhkan, kemudian di enter. Atau cukup shortcut-nya saja, kemudian enter.
Misalnya kita akan membuat garis, kita membutuhkan perintah line, maka kita bisa ketik line, kemudian enter. Maka perintah line sudah aktif. Atau kita juga bisa ketik shortcut-nya saja. Shortcut untuk perintah line adalah huruf L. Jadi kita bisa ketik huruf L, kemudian enter. Maka perintah line sudah aktif. Kemudian misalnya kita akan membuat lingkaran. Kita membutuhkan perintah circle. Untuk mengaktifkan perintah circle, kita bisa ketik circle, ya, kemudian enter. Maka uh, circle-nya sudah aktif. Atau bisa juga kita ketik huruf C, kemudian enter, maka perintah circle sudah aktif. Karena huruf C adalah shortcut untuk perintah circle. Itu adalah beberapa cara untuk mengaktifkan perintah di AutoCAD ya. Nah, selanjutnya kita akan bahas cara menjalankan perintahnya. Seperti yang sudah saya katakan di awal, untuk menjalankan perintah di AutoCAD, kita bisa mengikuti panduan yang muncul di baris perintah. Contohnya saat kita menjalankan perintah line. Kita aktifkan dulu perintah line. Ketik L, kemudian enter. Perlu diperhatikan sebagai efisiensi di keyboard untuk AutoCAD kita bisa menggantikan enter itu dengan spasi. Jadi supaya lebih nyaman saja, lebih dekat dengan jari jemari kita ke shortcutnya, saya sarankan untuk enter cukup tekan spasi saja, tidak usah tekan enter di keyboard. Sudah, ketika line-nya sudah aktif, selanjutnya kita uh, lihat gitu panduan di baris perintahnya. Di baris perintah ini ada keterangan specify first point. Itu artinya kita diminta untuk menentukan titik pertama dari garis yang akan kita buat. Titik ini bisa kita klik di mana saja, atau bisa juga kita klik di titik referensi dari objek yang sudah ada sebelumnya, jika sebelumnya sudah ada objek-objek yang kita buat gitu. Karena sebelumnya kita belum membuat objek, jadi kita klik titik awalnya itu di sembarang saja, ya. Misalnya di sini kita klik ya. Kemudian kita lihat lagi nih panduan berikutnya itu apa. Oh, specify next point. Artinya kita diminta untuk klik eh, poin selanjutnya, titik selanjutnya. Kita klik sembarang saja. Nah, di sini sudah jadi sebuah garis. Apabila kita ingin melanjutkannya, kita bisa lanjutkan. Tapi kalau kita ingin melihat sebuah garis ini, kita klik enter. Kita coba lagi. Shortcut L, enter. Specify first point. Tentukan titik awal. Kita bisa menentukan titik awal dari referensi objek yang sudah kita buat. Maka jadi kita bisa menentukan kita ingin membuat di mana, apakah di sini atau di tengahnya. Kita coba di sini ya. Kita klik, kemudian arahkan kursornya ke atas. Kemudian specify next point. Kita klik.
kita enter. Nah, ini sudah jadi objek yang kita buat. Coba lagi. Nah, di baris perintah ini ada panduannya. Kita mau memilih apa nih? Apakah close atau undo? Ketika kita memilih close, cara mengaktifkan close ini cukup dengan ketik C saja pada keyboard, lalu enter. Nah, close artinya menutup perintah. Menutup perintah dengan mengakhiri atau menyelesaikan garis pada objek. Namun, apabila kita memilih undo, kita coba undo, ketik shortcutnya U, enter. Ini artinya kita membatalkan perintah. Kita undo garis sebelumnya, kayak gitu. Dan untuk membuat garis, kita dibantu dengan beberapa alat bantu. Contoh untuk mengaktifkan garis lurus di sini, kita bisa membuatnya dengan mengaktifkan ortho mode atau shortcutnya adalah F8. Jika icon di sini warnanya abu-abu, artinya belum aktif ya. Kalau sudah kita tekan F8, dia akan menjadi biru, artinya dia sudah aktif. Maka perintah lain sudah bisa kita terapkan dengan garis yang lurus. Apabila kita tidak mengaktifkan ortho modenya, garis yang dihasilkan bisa sembarang, bisa tidak mendapatkan kelurusan atau verticality yang sesuai. Selanjutnya kita akan membuat garis dengan menentukan panjangnya. Kita aktifkan dulu F8-nya, ortho mode-nya kita aktifkan, kemudian kita tekan L pada keyboard, spasi, kita klik di sembarang, kita bisa mengarahkan kursornya ke sumbu yang kita mau dengan jarak yang kita bisa tentukan gitu. Misalnya di sini saya mau kasih jarak 25. Ini juga 25. Ini 25. Ini kita tekan C saja. Maka garis yang kita buat sudah sesuai dengan apa yang kita masukkan angkanya. Selanjutnya kita akan membuat garis miring dengan bantuan polar tracking. Polar tracking shortcutnya adalah F10. Kita tekan F10. Kemudian kita tekan L, enter. Yang disebut pola tracking adalah guideline warna hijau seperti ini. Bisa dilihat
Di sini ada keterangan sudut ya yang warna abu-abu ini. Ada 30 derajat, 40 derajat, 90 derajat. Terkadang kita membutuhkan sudut untuk mempermudah kita membuatnya, kita bisa mengaktifkan pola tracking ini dengan tekan F10. Maka dia akan secara otomatis membentuk sudut. Dan untuk titik akhirnya kita bisa klik di mana saja seperti ini. Ini adalah kemiringan sudut dengan kemiringan yang sudah kita inginkan. Dengan polar tracking, kita juga bisa memasukkan panjang dan sudutnya. Misalkan kita menginginkan panjang garis 25 dengan sudut 45 derajat. Maka kita kondisikan saja di sini 45 derajat dan panjangnya itu 25. Kita klik, kita tekan 25, spasi, atau enter, kita enter. Ini adalah garis dengan panjang 25 dan sudut dan sudut 45 derajat. Pilihan sudut atau angle ini bisa kita atur ya dengan kita caranya mengaturnya di drafting setting. Shortcutnya adalah DS. Enter. Klik polar tracking. Di sini ada angle yang kita inginkan. Selain itu kita juga bisa membuat sudut dengan cara lainnya, yaitu dengan memasukkan sudut, memasukkan jarak dan sudut pada gambar kerja. Pertama kita tekan L, klik di sembarang. Nah, kita di sini bisa masukkan saja shortcutnya. Kita bisa masukkan nilai dari panjang garis yang kita inginkan dengan tekan add ya, add panjangnya 25, add 25, lalu tekan kurang dari. Kurang dari ini adalah shortcut untuk sudutnya. Kurang dari 45 derajat. Enter. Kemudian enter lagi. Ini adalah garis dengan panjang 25 dan sudut 45 derajat. Untuk mengetahui derajat. Selanjutnya kita akan mencoba membuat objek ya. Ya, objek kita bisa ikuti. Pertama, kita bisa membuat garisnya itu sejajar dengan objek yang kita inginkan. Pertama, caranya kita arahkan kursornya ke objek ini. Selanjutnya kita tarik garis, lalu akan muncul guideline-nya yang berwarna hijau ini. Kita klik. Selanjutnya kita masukkan nilainya sesuai dengan contoh, yaitu 15 mili. 15, enter. Kita masukkan lagi eh, garis dengan panjang 14 dan kemiringannya 45 derajat. Add.
14 kurang dari 45. Enter. Selanjutnya kita masukkan 10. Enter. Next poinnya kita lanjutkan sepanjang 25. Nah, dari sini kita bisa langsung klik aja, atau kita bisa close dengan klik C. Kemudian tekan enter. Nah, ini sudah jadi bangunan dengan objek dengan spesifikasi dan bentuk yang sama seperti dengan contoh. Jadi kurang lebih seperti itu aja materi kita kali ini. Semoga bermanfaat.